Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana kabarnya? Apakah semua baik? Pastinya sudah sarapannya. Wah, dari kelihatan dari muka-mukanya udah semangat ini ya. Baik, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai, kita awali dengan Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, silakan keluarkan buku pelajarannya terlebih dahulu, sambil Bapak absen ya. Angga, Hardi, Endi, Hadir. baik semua hadir ya. Nah, seperti yang Bapak katakan minggu lalu, kita hari ini belajar tentang jenis-jenis perpindahan panas. Nah, sebelum ke materi, siapa di sini yang pernah memegang air panas dalam gelas? Bagaimana rasanya? Panas. Lalu, siapa yang pernah memegang air panas di dalam termos? Nah, apa rasanya? Tidak panas. Nah, kenapa bisa air yang di dalam gelas sama yang di termos itu beda? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, kenapa air panas yang di dalam gelas itu bisa terasa panas? Karena ada perpindahan melalui media gelasnya. Nah, sedangkan pada termos itu tidak ada karena di dalam termos itu terdapat ruang hampa ya. Baik, Bapak harap tujuan pembelajaran ini agar kalian bisa memahami konsep dari jenis-jenis perpindahan panas, mengetahui jenis-jenis perpindahan panas, serta mengidentifikasi apa itu perpindahan panas, serta mendeskripsikan mekanisme dari perpindahan panas, serta bisa menghubungkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung ke materi inti. Sebelumnya siapa yang tahu apa itu perpindahan panas? Tidak tahu? Baik, Bapak jelaskan ya. Perpindahan panas yaitu adalah energi yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini. Misalnya di sini api di sini ya. Nah, bayangkan ini besi. Kalian memegang besi ini menuju ke api itu. Lama kelamaan tangan Anda akan terasa panas. Nah, itu adalah salah satu contoh perpindahan panas ya. Sini perpindahan panas itu ada 3 ya. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan ketiga ada radiasi ya. Ya, yang pertama adalah konduksi. Konduksi ini adalah perpindahan panas yang melalui zat padat ya. Seperti apa yang Bapak katakan tadi. Yaitu perpindahan dari molekul ke molekul lainnya. Sedangkan konveksi yaitu kebalikan dari konduksi. Konveksi ini tidak memerlukan zat padat untuk perantaranya. Di mana konveksi ini adalah jenis perpindahan panas secara fluida, cairan atau gas. Yaitu dibawa oleh partikel yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium atau media. Perantara itu tidak perlu. Panas dapat berpindah melalui ruang hampa. Nah, apakah semua sudah mengerti apa yang Bapak jelaskan tadi? Kalau sudah, mungkin Bapak akan memberi pertanyaan sedikit ya. Nah, siapa yang masih ingat ada berapa jenis perpindahan panas? 3. Berarti baik, selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan perpindahan panas secara konduksi dan apa salah satu contohnya? Silakan angkat tangan ya yang bisa. Ya, Endi. Perpindahan panas secara konduksi dalam perpindahan panas yang melalui zat padat.
Dan contohnya yaitu besi yang ujungnya dipanaskan. Ya, betul sekali. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan perpindahan panas secara konveksi? Dan apa salah satu contohnya? Ya, Hendra? Perpindahan panas konveksi adalah perpindahan panas dalam benda yang disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya saat memanaskan air. Ya, sangat bagus sekali. Yang terakhir, siapa yang bisa menjelaskan perpindahan panas secara konveksi dan apa contohnya? Ya, radiasi. Maaf ya, Bapak salah. Siapa? Ya, Komang Bomber. Perpindahan panas radiasi adalah perpindahan panas yang tanpa memerlukan perantara, Pak. Seperti contohnya yaitu sinar matahari ke bumi. Ya, sangat bagus, Komang Bomber. Oke, berarti semua sudah paham ya, dan semua sudah memahami materi yang Bapak kasih tadi. Kasih plus untuk diri kalian sendiri. Yuk. Baik, selanjutnya Bapak kan sudah menjelaskan materi di awal tadi ya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan melakukan sesi diskusi. Nah, di sini kan ada 20 orang ya. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok itu ada 5 orang. Untuk soalnya, nah, tadi kan Bapak di awal sudah menjelaskan kenapa gelas yang berisi air panas sama termos itu berbeda. Karena ada perpindahan yang kalau di gelas itu perpindahan dalam media gelas. Nah, sedangkan pada termos itu tidak berpindah karena terisi ruang hampa. Baik, kalian tahu kan sinar matahari? Tahu. Nah, kenapa sinar matahari bisa sampai ke bumi? Misalkan di ruang kaca itu ruang hampa. Nah, sedangkan pada termos yang berisi ruang hampa tidak bisa perantara panas itu tidak terasa saat dipegang. Nah, baik, tugas kalian, mengapa panas matahari itu dapat berpindah ke bumi? Walaupun melalui ruang hampa, sedangkan panas pada termos itu tidak. Baik, waktu diskusi Bapak kasih 15 menit saja ya. Dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Silakan masing-masing kelompok agar salah satunya agar mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, sangat bagus sekali ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya serta ditanggapi oleh kelompok lain. Apakah yang lain ada ingin menambahkan? Tidak. Baik, siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hendra? Kesimpulan dari ruang kali ini yaitu perpindahan panas itu ada 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, sangat bagus sekali Hendra. Baik, pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup karena kalian sudah memahami apa itu jenis-jenis dari perpindahan panas. Baik, untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang menghitung perpindahan suatu kalor. Bapak harap kalian sudah belajar di rumah ya, agar minggu depan kalian bisa memahami sedikit dari materinya. Baik, Bapak akhiri pelajaran hari ini dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.